Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman dimanapun berada. Kali ini saya langsung ke tempat jemuran di samping rumah. Biasanya saya update tanaman yang ada di dapur. Nah sekarang karena dedenya udah bangun, jadi kita update-nya di tempat jemuran samping rumah ya. Nah di sini masih ada beberapa tanaman. Rencananya saya mau nge-repotting tanaman lidah buaya. Nah yang ini mungkin teman-teman banyak ya tanaman lidah buaya di rumah, tapi mungkin juga karena ketidaktahuan manfaatnya apa aja, jadi kadang kita mengabaikan tanaman yang segudang manfaat ini. Salah satunya, tanaman lidah buaya itu banyak digunakan untuk kosmetik, untuk obat-obatan. Saya banyak ini tanaman lidah buaya. Jadi diantaranya itu kalau misalnya kita kena luka tangannya gitu, langsung pakai getah lidah buaya. Nah nanti insya Allah langsung cepet kering. Kita lihat-lihat ke sini dulu ya. Mau lihat ini bawang merah nih, bonggolnya udah ada 3. Nah ini daun bidaranya udah lumayan, saya beli online sekitar 6.500. udah pertumbuhannya seperti ini, bagus. Nah kalau ini daun salam, dia mati karena tadinya saat pengiriman akarnya tuh stres, jadi tetap aja ditanam juga kering. Kemudian ini daun pandan. Untuk perawatan daun pandan, saya biasanya kalau ada daun kering yang di bawah, saya gunting biar enggak nyebar ke yang lain, jadi biar pertumbuhannya juga maksimal. Nah kalau mau lebih bagus lagi, ini bisa disetek, jadi dipotong terus ditanam. Nah bagian sini ada tanaman terong. Ini terong ada 2. Nah ini daun mint yang baru saya pindah tanam tadi sore. Ini tomat, ini juga pindah tanam. Ini daun stepianya yang beli online, pas saya setek itu jadi tambah kecil. Ini sirih gading baru saya pindah tanam dari indukan. Kalau ini bunga warnanya putih dan ungu, jadi dia berbunga itu setiap pagi, kalau sore mati tuh. Saya nggak tahu ini namanya bunga apa. Kalau teman-teman tahu silahkan komen di bawah ya. Sebelah sini saya juga stek beberapa lidah buaya. Di sini ada tanaman gelombang cinta yang sering lihat video saya pasti tahu ya ini dari mana. Nah sebelah sini juga ada, ini nggak tahu apa ini namanya. Ini lidah buaya, cabai. Sini daun jeruk nipis, jeruk purut. Jadi yang daunnya angka 8. Ini wangi. Ini kecil ya karena memang belinya murah. Nah ini satu pot ada daun pandan sama cabai. Ini jadi sendiri. Nanti ini bisa diliarkan lagi biar tambah subur, bisa besar. Nah bagian sini ada jahe merah. Nah yang tersembunyi ini ada lidah buaya. Ini belum dipotong lagi ya serehnya. Ini sereh biasa buat bikin minuman. Saya punya 2 yang besar. Ini kemarin habis dipangkas sebagian. Ini bunga lilinya. Yang tadinya 1 pot sekarang udah dipisahkan. Nah ini ada bayam, biji bayam. Ini biji kangkung. Terus yang bagian ini ada sereh. Ini sereh wangi ya, buat obat, bukan buat di sayur. Ini tomat. Ini lidah buaya, saya tanamin lidah buaya di sini.
Tadinya lidah buaya banyak anakannya, jadi saya pisah-pisahin biar bisa tumbuh besar. Kita mau nanam lidah buaya ya. Ini saya udah siapkan media tanamnya. Nah, ini pot yang mau buat tanam lidah buaya. Disiapin dulu batu ya. Nah, ini saya udah siapin beberapa batu biar ada ruang untuk bernapas akarnya ya. Jadi sifatnya lidah buaya itu dia kuat tanpa disiram, tapi dia akan mati kalau terlalu becek. Jadi dia suka tanah yang gembur. Kalau misalnya itu harus sering digemburkan tanahnya. Nah, ini kita siapin. Kita langsung tuang aja ya biar cepat. Kita kurangin dulu untuk menanam akarnya. Apa sayang? Bentar. Nah, tips menanam lidah buaya itu kalau misalnya sudah ada akar tunggal yang panjang ini, kalau panjang jadi diginiin, jangan berdiri, tapi harus dimiringkan. Jadi nanti itu akan tumbuh tunas-tunas baru dari batang-batangnya. Jadi posisinya jangan berdiri ya, harus agak miring. Kalau panjang bisa melingkar ke sini. Nanti anakannya akan tumbuh banyak. Itu tipsnya. Nah, kalau udah gini kita tinggal tambahkan tanah lagi. Ini tanah sama campuran sekam mentah padi, terus dikasih kotoran kambing yang udah lama ya, jangan yang baru. Kalau yang baru dia masih mengeluarkan panas, takutnya nanti tanamannya mati. Jadi ini kotoran kambingnya yang udah lama, sekitar berbulan-bulan. Saya mau tambahin itu dulu ke sekam padi mentahnya ya. Ini saya tambahin sekam padi mentahnya supaya tanahnya lebih berongga gitu, tidak kebanyakan tanah. Oh sayang, kotor. Ini diaduk biar tercampur. Ini saya udah masukkan tanahnya ke sini. Nggak usah dipadatkan, nggak apa-apa ya, karena lidah buaya suka tanah yang gembur. Kalau misalnya ini udah padat, kita bisa gemburkan lagi dengan cara diaduk-aduk gini, tapi usahakan jangan sampai kena akarnya. Untuk lidah buaya sendiri, ini bisa dibuat minuman kolagen loh teman-teman. Jadi menyehatkan kulit, pencernaan, buat rambut juga bagus. Ini saya atasnya dikasih ini, biar nanti kalau hujan tanahnya nggak menempel ke batang-batangnya. Dan ini juga bagus ya untuk kelembaban tanah di bawahnya. Jadi kalau nggak pakai ini, sinar matahari kan nanti ke tanah langsung, jadi cepat keringnya gitu. Kalau ini kan nggak ditutupin pakai ini, jadi lebih lembabnya terjaga, kelembabannya lebih terjaga. Nah, kita udah selesai ya nanam lidah buayanya. Sekarang tinggal disiram.
Semoga tumbuh subur ya teman-teman. Nah, ini udah selesai. Sekarang saya mau ngajak teman-teman ke dapur saya yang ada tanamannya ya. Kita mau lihat perkembangan tanaman kangkung yang ada di dapur. Oke. Nah, ini teman-teman tanaman yang ada di dapurku. Tuh. Ini kangkung ya, alhamdulillah sudah pada tumbuh. Nah, ini daun mint sudah saya pindah ke pot. Tadinya masih di polybag ya. Nah, ini lebihan daun sirih gading yang udah saya tanam di tanah. Nah, ini pakcoy belum dipindah. Nah, sekarang kita cek bagian atas. Tuh teman-teman, ternyata hilang. Saya tadi udah cek ya. Ini padahal tadi malam masih ada tanamannya, tanaman kangkung. Sekarang udah hilang. Kayaknya sama tikus atau cicak gitu ya. Ya mungkin rezeki rezeki mereka ya. Saya sampai kaget kok nggak ada semua ini bijinya. Ya sudahlah, nanti kita tanam biji yang baru. Harus ikhlas. Nanti saya benihkan lagi biji kangkungnya. Nah, geser ke sebelah sini. Ini masih dengan biji apa sih? Gelombang cinta. Tuh, sekarang sudah pada muncul. Kemarin ada 12 yang muncul, sekarang udah banyak. Sampai nggak kehitung. Soalnya masih bertumbuh lagi ya. Nah, ini yang masih kecil-kecil nih. Nanti tumbuh lagi. Ini tuh. Semuanya pada tumbuh. Terus yang tadi bijinya warna putih, sekarang jadi coklat. Saya seneng banget sama tanaman gelombang cinta. Kenapa? Karena kalau kita bisa merawatnya itu dia tumbuh besar, daunnya lebar. Jadi kalau ada rumah yang ada pohon, ada tanaman gelombang cinta, jadi kayaknya itu terkesan berkelas gitu ya, bagus, berwibawa. Itu saja ya teman-teman, update tanaman hari ini. Semoga bermanfaat dan saya bisa ambil kesimpulan atau pokok utamanya. Yang pertama, kita tuh lebih baik punya tanaman lidah buaya. Karena apa? Karena banyak banget manfaatnya. Terus cara menanamnya mudah, perawatannya mudah. Yang utama, kalau lidah buaya itu jangan kebanyakan air. Dia lebih tahan di suhu yang kering daripada suhu yang lembab. Terus sering-seringlah menggemburkan tanahnya ya. Terus kalau misalnya udah ada anakan banyak, cepet-cepet dipindah tanamkan supaya yang anakannya ini bisa tumbuh besar. Itu kalau yang bagus, beratnya itu satu pelepah lidah buaya itu bisa mencapai 1 kilo loh teman-teman. Terus yang kedua, ternyata tikus suka biji kangkung. Mungkin tikus atau apa dah. Kebanyakan kalau yang di atap kan tikus ya. Terus yang selanjutnya, jangan membuang bonggol atau biji gelombang cinta, karena dia akan terus bertumbuh. Nah, itu aja ya teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih yang udah selalu menonton video saya. Semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberikan kesehatan. Amin. Assalamualaikum.